Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Deoka Mahendra. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 19411030. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sikap dan kepuasan kerja. Menurut G. W. Alport dalam Tri Rusmi Widayatum 1999, sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat G. T. W. Alport di atas, Tri Rusmi Widayatum memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan Jalaluddin Rahmat 1992 mengemukakan 5 pengertian sikap, yaitu yang pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Yang kedua, sikap mempunyai daya tarik penolong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan, mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari. Ketiga, sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami penambahan. Yang keempat, sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. Yang selanjutnya, komponen sikap. Untuk benar-benar memahami sikap perlu mempertimbangkan karakteristik secara fundamental. Ada 3 komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh atau total attitude, yaitu kognitif. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, konatif. Ketiga komponen tersebut sangat berkaitan secara khusus dalam banyak cara antara kesadaran dan perasaan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, seseorang karyawan tidak mendapat promosi yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi yang malah mendapat promosi tersebut adalah rekan kerjanya. Sikap karyawan tersebut terhadap pengawasnya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Karyawan tersebut berpikir ia pantas mendapatkan promosi itu. Karyawan tersebut tidak menyukai pengawasnya dan perilaku. Karyawan tersebut mencari pekerjaan lain. Jadi, opini atau kesadaran menimbulkan perasaan yang kemudian menghasilkan perilaku. Dan pada kenyataan, komponen-komponen ini berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Kita lanjut. Nah, yang kedua, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sebuah pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang ucap kali kurang ideal dan sebagainya. Jadi, penilai seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang berlainan.
Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur konsep tentang kepuasan kerja. Penilaian tunggal. Yang pertama, penilaian tunggal secara umum, dengan cara meminta individu untuk merespon atau pertanyaan seperti dengan mempertimbangkan semua hal. Seberapa puaskah diri Anda dengan pekerjaan Anda? Nah, hasil perbandingan penilaian global satu pertanyaan dengan metode penyajian akhir dengan faktor pekerjaan yang lebih panjang menunjukkan bahwa pada dasarnya yang pertama sama validnya dengan yang terakhir. Penjelasan terakhir untuk hasil ini adalah konsep kepuasan kerja yang pada dasarnya begitu luas sehingga satu pertanyaan menangkap intinya. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, tetapi kepribadian juga berperan. Contoh, beberapa individu dipengaruhi untuk menyukai hampir segala hal, dan individu lain merasa tidak senang. Bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya sangat hebat, penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif, mereka yang cenderung galak, kritis, dan negatif, biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Ada konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka, dan ada konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Ada 4 respon kerangka tersebut yang berbeda dari suatu sama lain, bersama dengan 2 dimensi, konstruktif atau destruktif, dan aktif atau pasif. Berikut adalah respon tersebut. Keluar atau exit. Perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Aspirasi, voice, secara aktif dan konstruktif, berusaha memperbaiki kondisi termasuk menyarankan perbaikan, pendiskusian masalah dengan atasan dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. Kesetiaan, loyalty, secara pasif, tetapi optimistis, menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang benar. Pengabdian, neglect, secara pasif memberikan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurang usaha, dan meningkatkan angka kesalahan. Berikut adalah hasil yang lebih spesifik dari kepuasan dan ketidakpuasan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sikap dan kepuasan kerja. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.